Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Kembali lagi bersama Ustazah Fitri dalam pembelajaran IPA bagian ketiga. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak ustazah? Masih semangat kan? Dalam menuntut ilmu, mari kita belajar pada semangat Ibnu Abbas, ponakan Rasulullah. Suatu ketika, sepeninggalan Rasulullah, Ibnu Abbas ingin menuntut ilmu, ingin menanyakan urusan agama pada seorang sahabat. Sesampai ia di depan rumah sahabat, ternyata sahabat sedang tidur. Lalu ia hamparkan kain, kemudian dia duduk sambil menunggu di depan rumah tersebut. Sehingga mukanya kotor, penuh dengan debu dan pasir. Meskipun demikian, ia setia menunggu di depan pintu rumah sahabat. Sampai akhirnya sahabat bangun, lalu ia menyampaikan maksud kedatangannya. Sahabat berkata, "Mengapa sampai hati kamu menyusahkan diri seperti ini? Engkau kan bisa memanggilku saja." Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Aku sedang menuntut ilmu, maka aku harus mendatangimu. Ilmu harus didatangi, bukan mendatangi." Karena keluasan ilmunya, maka ia mencapai kedudukan sebagai penasihat khalifah dalam usia yang masih muda. Bahkan setiap cendekiawan tunduk padanya, dan setiap orang yang bertanya selalu mendapat jawaban yang memuaskan. Ia juga sebagai penafsir hadis. Kisah Ibnu Abbas patut kita teladani, bahwa dalam menuntut ilmu perlu pengorbanan, kerja keras, rendah hati, dan pantang menyerah. Sudah azan. Itu bertanda waktu salat. Suara azan terdengar oleh telinga kita. Bagaimana hal itu terjadi? Saat terjadi getaran pada sumber bunyi, udara di sekitar ikut bergetar. Getaran merambat ke segala arah hingga terdengar oleh telinga kita. Kalau begitu, bagaimana proses yang terjadi dalam telinga kita sehingga kita dapat mendengarkannya? Penasaran kan? Maka dari itu, pembahasan kita kali ini adalah berhubungan dengan indera pendengaran atau telinga. Nah, hal ini bertujuan untuk agar anak ustazah setelah pembelajaran hari ini dapat mengetahui fungsi dari telinga, bagian-bagian dari telinga, cara kerja telinga, dan bagaimana merawat telinga kita agar tetap berfungsi dengan baik. Mana telinganya? Ayo, coba pegang. Kita mempunyai telinga kanan dan kiri. Barusan anak ustazah dengarkan apa? Ya, tepat sekali. Suara gendang. Ya. Anak ustazah dengarkan apa lagi? Ya, tepat sekali. Suara seruling. Kita dapat mendengarkan bunyi-bunyian
karena kita memiliki telinga yang berfungsi dengan baik. Apa fungsi telinga? Ya, tepat sekali. Telinga berfungsi untuk mendengar. Apakah anak ustazah tahu bagian-bagian dari telinga? Ternyata telinga terdiri dari 3 bagian. Bagian luar, bagian dalam, dan bagian tengah. Lalu, bagaimana bunyi-bunyian itu dapat kita dengar? Telinga luar, telinga yang nampak dari luar. Terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari luar atau lingkungan. Lubang telinga untuk masuknya bunyi dan saluran telinga yang panjangnya kurang dari 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut orsikel. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sagurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna menyampaikan getaran ke ujung-ujung syaraf pendengaran. Saluran Eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan di luar agar selalu sama, serta syaraf-syaraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat syaraf atau otak. Bagaimana telinga kita dapat mendengar? Simak penjelasan berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga, kemudian bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau orsikel ikut bergetar. Orsikel bergerak seperti tuas sehingga getaran terdengar lebih keras. Getaran dari orsikel membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke syaraf pendengaran, lalu syaraf pendengaran menyampaikan rangsangan bunyi itu ke otak. Itulah makanya kita dapat mendengar. Nah, supaya telinga tetap berfungsi dengan baik, kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawat telinga? 1, caranya adalah hindari mendengarkan bunyi-bunyian yang terlalu keras karena dapat menyebabkan rusaknya gendang telinga. 2, bersihkan telinga secara teratur dan berhati-hati. Yang ketiga, jangan memasukkan benda-benda tajam ke dalam telinga karena bisa melukai telinga bagian dalam. Oke anak ustazah,
Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa telinga merupakan panca indera yang sangat penting dan harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Rusaknya salah satu bagian telinga akan mengganggu pendengaran kita. Dan yang paling penting, telinga harus kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Karena telinga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.